Halo semuanya teman-teman, kali ini aku mau bikin video ngobrol-ngobrol sama salah satu member yang kebetulan itu Mas Riki. Mas Riki ini adalah salah satu dari rekan bisnis ya. Jadi kita udah pernah bikin bisnis bareng, tapi di masa pandemi bisnisnya ya kan dia terjun bebas gitu. Nah, Mas Riki ini udah pernah aku ajakin ikut Fitup di gelombang pertama, tapi dia nggak mau ikut ya kan? Kenapa tuh Mas waktu itu nggak mau ikutnya? Eh, Awalnya sih ini ya, aku mikir pendapatan untuk viewpoint itu, lama banget sih ya. Ya tapi kalau aku lihat dari plannya lagi jangka panjangnya itu, ya emang kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu ya butuh proses yang sangat panjang gitu. Ya, jadi kita nggak bisa instan gitu. Kalau kita mau dapat sesuatu yang besar, yang sesuatu yang memang benar-benar real gitu, itu nggak bisa instan, itu perlu kerja keras gitu. Jadi makanya dulu waktu ketika pertama kali Kak Kristi mengajak aku ikut Fitup, eh, itu aku mikir wah lama banget gitu kan untuk dapetin viewpoint. Jadi aku ya sempat ikut yang namanya aplikasi scam tetangga sebelah. Itu aku sempat sempat kena scam gitu. Jadi waktu pertama kali juga aku ajakin Mas Riki, Kak Riki ini dia tuh dapat berita hoax ya. Aplikasi pertama kali kita launching itu kan berita hoaxnya wah menghantam keras banget ya teman-teman sampai sekarang. Nah, jadi aku ajak ikut, dia tuh langsung nge-WA aku balik sama berita hoax gitu. Akhirnya dia mundur dan malah join di yang scam sebelah ya, ruginya sampai puluhan juta. Nah, habis itu pada akhirnya di gelombang ketiga ini Mas Kariki daftar dan berupaya untuk mengembalikan kerugian kartu kreditnya ya, bayangin karena untuk injek ke aplikasi yang scam itu dia sampai ngebobol kartu kreditnya banyak loh teman-teman, dan dia berupaya untuk mengembalikan kerugian itu dari Fitup gitu. Nah, jadi ada penyesalan tersendiri dari Kak Riki ini. Kenapa sih dia nggak ikut dari gelombang pertama gitu kan? Karena teman bisnisnya yang duduk di sebelahnya dia ini sekarang udah platinum dengan gigi dan konsisten ngerjain 6 bulan ya Mas ya. Iya, iya benar-benar. Mungkin kalau aku dulu pertama kali ikut itu mungkin sudah diamond kali ya. Dia diamond kali ya. Dengan segitu banyak Iya, masukan ya. jadi kalau dipikir-pikir leader-leader yang member-member yang pertama kali ikut itu effortnya apa namanya itu bebannya lebih lebih tinggi ketimbang sekarang yang kita yang baru bergabung. Belum ada di Play Store. Nah itu harusnya kita member yang sekarang kita ikutin tuh udah diberi kemudahan sama Fitup, diberi fasilitas yang lebih mudah daripada member-member yang terdahulu yang ikut Fitup. Harusnya kita lebih gampang untuk mengajak member-member baru untuk bergabung ke Fitup. Ya itu sih, maksudnya ya top banget sih buat si leader-leader, member-member yang pertama kali ikut Fitup yang sudah bisa tahan banting. Itu hebat banget sih menurutku sih. Maksud ya. Baru berapa, 1 bulan ada belum ya? Aku Heeh. 1 bulan masih kayaknya 1 bulan. 1 bulan ya sekarang. Belum lah. Sekarang udah 1000 experience lebih ya. Ya. Membernya udah 20 lebih. Nah, jadi pada saat Kak Riki ini ikut daftar itu dia langsung mau hitung-hitungan fast track, dan itu pun saya bolak-balik ke kantornya kayak ada 10 kali teman-teman ya. Itu ngitung sampai di jendela kantornya ditulisin, dicoret-coret ya. Ini kalau buka bintang sekian bagaimana, buka bintang sekian bagaimana. Karena kalau mau fast track itu kan nggak sembarangan ya. Tapi pada akhirnya dengan fast track bintang 4, Kargi kemarin sudah mencairkan 3 juta. 3 juta aku cairin kemarin. Lumayan itu bisa mengcover ya kerugianku waktu aku ikut scam. dalam beberapa hari aja. Mas Riki, Kak Riki udah bisa mencairkan 3 juta dan sekarang udah terkumpul lagi sekitar hampir 200 poin.
dari bintang 4-nya itu. Jadi fast track itu dengan punya bintang itu keuntungannya memang buat Kak Riki sendiri, karena saya yang jadi leadernya emang nggak dapat apa-apa, cuman dapat exposure aja yang saya biasa sebut sebagai nilai raport. Jadi Kak Riki ini kan juga seseorang yang biasa bekerja dengan aplikasi ya, karena dia seorang IT dan perusahaannya kerap bekerja dengan startup ya, bikin startup. Bahkan waktu itu saya sama Kak Riki juga mau bikin aplikasi ya, cuman kebentur dana nih ya teman-teman ya. Bikin aplikasi itu nggak murah, apalagi bisa masuk Play Store gitu loh, itu nggak murah, itu butuh dana gede banget. Nah sekarang Kak Riki dia tuh merasa yakin juga untuk ikut, karena menurut dia setelah dia baca, dia sampai liatin video YouTube tuh berhari-hari loh, pelajarin semuanya ya, bisnis plannya dipelajarin. Menurut dia roadmapnya VTube tuh gimana Mas bisnis plannya? Ya, kalau roadmapnya sih aku lihat sih VTube ini step by step ya. Jadi dia punya fase, jadi dia punya plan. Kalau bisnis yang bagus itu dia punya plan ya untuk dia bisa menjadi besar. Ya kan, untuk plan awal coba kita lihat dari track back ke belakang ya, dari bulan apa ya tuh ya, bulan Maret ya. Jadi si member disuruh ngedata dulu siapa yang akan diajak bergabung kan. Secara proses development itu VTube step by step sih aku lihat. Jadi dia nggak mau langsung jebret langsung ngeluarin kayak gitu. Jadi dia fokus ke satu fase dulu. Fase itu selesai. Setelah fase ini selesai, maka dia akan ke next fase ya. Yang menarik lagi di VTube yang aku lihat dari plannya, kalau ini memang benar terjadi, itu kalau yang sekarang ini kan VTube fokusnya untuk mengembangkan ekosistem kan. Betul. Ya kan, ekosistemnya tercipta dulu. Ketika ekosistem ini tercipta, jadi tinggal didirect ke bisnis selanjutnya itu apa? Ya e-commerce, ticketing, Viewpoint ini akan muter, bisa ditukarkan, diperjualbelikan, dan kemungkinan ya mungkin someday Viewpoint ini akan bertambah nilainya. Value-nya. Ya, value-nya akan bertambah. Mumpung kita ada kesempatan, ya kan? Kita ada kesempatan, itu kita gunakan kesempatan itu tidak hadir dua kali. Ya kan, itu. Nah jadi teman-teman, buat Kak Riki aja yang biasa bekerja dengan startup, fase kita di VTube ini udah paling pas banget ya. Di social advertising yang sekarang kita kerjakan scroll iklan, itu adalah fase pertamanya perusahaan kita untuk mengumpulkan ekosistem, untuk membentuk ekosistemnya dulu. Seperti yang saya bilang bahwa nanti bisnis berikutnya itu akan datang dan itu udah bakalan keren banget gitu. Jadi untuk kita yang bergabung di fase awal ini, kalian jangan sia-siakan kesempatannya. Ya, karena besar banget loh chance-nya kita untuk mendapatkan income yang lebih besar di fase yang berikutnya. Teman-teman yang dengar berita hoax di luar sana itu nggak usah diambil pusing, karena banyak orang yang tidak mengerti apa sih bisnis networking itu. Yang kita kerjakan sekarang itu kan networking. Ya, bisnis networking itu ada banyak bentuknya. Nah, networking itu sebenarnya sistem cara kerjanya. Network itu berarti dari orang ke orang kita merekrut ya. Nah, sistem networking ini yang disalahgunakan oleh seorang manusia bernama Ponzi. Ya kan? Dan disalahgunakan oleh banyak bisnis scam lainnya. Apalagi di masa pandemi kayak gini, itu udah jadi kesempatannya penjahat ya untuk mengeruk uangnya kita yang depresi karena kehilangan pekerjaan ya, duit tinggal segitu-gitunya di tabungan. Gimana caranya supaya duit ini besok beranak pinak gitu, ya kan? Piara tuyul biar cepat beranak pinak teman-teman ya. Karena piara pocong ya. Piara pocong ya kan. Nah, nggak ada bisnis yang hari ini ditanam besok langsung beranak pinak gitu. Semuanya butuh proses ya. Kalau ada yang bilang kita ini scam, itu udah jauh beda dari itu. Jadi nggak usah diperdulikan, apalagi sampai bertegang otot, sama-sama ngegas sama mereka. Biarin aja ya. Kita menyikapinya dengan
dengan intelek aja ya Kak Riki ya. Dengan intelek, dengan pinter, nggak usah api dibalas api. Biarin aja mereka mengira apa, karena kita jauh dari itu. Ya wes, aku kira cukup sekian ngobrol-ngobrolnya sama Kak Riki. Kapan-kapan kita sambung lagi ngobrolin tentang yang lainnya lagi. Sampai ketemu ya teman-teman semua. Ah.